Shalom saudara, kita kembali lagi dalam Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur atas hari baru pemberian-Mu. Kami bersyukur atas hidup yang Tuhan beri, yang boleh kami jalani pada saat ini, betapapun keadaannya. Kami bersyukur, itu semua adalah pemberian baik dari Tuhan. Kami saat ini rindu untuk berteduh di bawah sabda Tuhan, sebab kami percaya sabda-Mu mengandung makna yang menanti untuk kami jumpai, kami petik dan kami bawa dalam hidup kami sehari-hari sebagai terang yang memandu langkah kami. Dan kami siap, mari Tuhan berilah Roh Kudus-Mu hadir dalam hati pikiran setiap kami, memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga taburan firman-Mu dapat menumbuhkan daya kehidupan bagi setiap kami. Berilah Roh-Mu bekerja dalam hati setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, dan memohon. Haleluya. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Yohanes 8 ayat 7, 10, dan 11 yang berkata demikian kepada kita. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kamu tidak berdosa? Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Seorang anak memukul temannya. Sang ibu melihatnya, tetapi ia diam saja. Ia tidak menegur, memarahi, atau menghukum anaknya. Ibu itu berpikir, aku mengasihi anakku. Besoknya anak itu ternyata memukul temannya yang lain lagi. Benarkah sikap si ibu ini sungguh-sungguh mengasihi anaknya? Agaknya tidak. Sebab kasih yang dicoba untuk dilakukan ibu ini kepada anaknya justru merupakan sesuatu yang tidak benar. Sebab kasih yang sejati tidak akan melupakan keadilan. Kasih tidak akan mendiamkan pelanggaran. Wujud kasih yang sejati bisa kita lihat dari Tuhan Yesus pada saat dia dicobai oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus dihadapkan kepada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Tapi saat itu dia tidak berkata, "Bebaskanlah perempuan itu." Di hadapan para ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus menjunjung keadilan dengan menyatakan bahwa perempuan itu patut dihukum. Ia patut dilempari batu. Seturut dengan hukum Musa yang berlaku pada saat itu. Maka Yesus mempersilahkan mereka berkata, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama untuk melemparkan batu pada perempuan itu," di ayat 7. Berikutnya Yesus berurusan dengan pelanggaran perempuan itu. Dia menyatakan bahwa pelanggaran memang harus dihentikan, tidak dibenarkan. Yesus berkata kepada perempuan itu bahwa mulai sekarang jangan engkau berbuat dosa lagi, di ayat 11 bagian B. Maka kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus merupakan kasih yang tidak melupakan keadilan. Dia ndunungke, memang engkau bersalah dan menurut hukum itu salah. Tetapi dia juga menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang memperhadapkannya pada perempuan berzina itu, bahwa sejatinya mereka pun tidak luput dari yang namanya dosa. Maka tidak sepatutnya kita mempertanyakan keberadaan kasih Tuhan apabila saat ini kita tengah menanggung konsekuensi dari pelanggaran-pelanggaran yang pernah kita perbuat. Kalau kita ngunduh poin pakarti dari apa perbuatan buruk kita, itu bukan salah Tuhan, tetapi itu konsekuensi dari perbuatan salah kita. Jangan berkata Tuhan tidak sayang kepada kita. Apabila saat ini kita tengah menderita karena kesalahan yang kita perbuat sendiri, sadari saja bahwa Ia sungguh mengasihi kita, maka Ia tidak akan membiarkan kita menderita sebanding dengan seluruh dosa kita. Menurut hukum Musa, dosa perempuan tadi sebanding dengan hukum raja. Yesus dudungnya kalau itu salah, dan berhukum dia pantas dihukum, tapi dia tidak merelakan perempuan itu menanggung sebanding dengan apa yang menjadi derajat kesalahannya. Dan hal itu sudah dibuktikan Tuhan dengan pengorbanannya di atas kayu salib, memberikan nyawanya sebagai pengganti posisi kita, tebusan bagi kita
yang seharusnya menanggung konsekuensi agar kita bebas dari kebinasaan kekal. Apa pesan Tuhan bagi kita hari ini? Pesannya sederhana, kasih tidak melupakan kebenaran dan keadilan. Kasih tidak mendiamkan pelanggaran. Kasih menunjukkannya dan juga memberikan pencerahan kepada kita bahwa Tuhan tidak merelakan kita untuk menanggung buah dari dosa. Amin. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.